طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Sifatu Ibadir Rahman karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang membahas tentang sifat-sifat hamba dari Ar-Rahman, sifat-sifat hamba Allah yang sejati. Kemarin kita sudah baca bahwasanya di antara sifat hamba Allah yang sejati adalah as-sakinatu wal waqar wat tawaddu'u lillahi azza wa jalla wa li ibadihi. Mereka itu sakinah, pembawaannya tenang, wal waqar penuh wibawa, dan tawadhu. Tawadhu kepada Allah dan juga tawadhu kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka hamba-hamba Allah yang sejati adalah yang mereka jalannya dalam keadaan haunan. Ibn Abbas menafsirkan ay bitta'ati wal afafi wat tawadhu'i, jalannya penuh dengan ketaatan, penuh dengan menjaga kehormatan dirinya dari maksiat dan dari hal-hal yang menjatuhkan wibawa, dan juga tawadhu. Dia tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa soleh. Dan diantara hasil dari tawadhu'nya mereka adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka diajak bicara oleh orang jahil atau berbicara dengan orang jahil, mereka mengatakan perkataan yang selamat. Ya, perkataan yang selamat dari keburukan. Kemarin juga sudah kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak bahwasanya maksudnya adalah kalau kita diperlakukan buruk oleh orang jahil, oleh ahli maksiat, maka kita balas dengan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, "Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim tafawutan 'aziman." Maka orang-orang itu bermacam-macam akhlaknya dan bermacam-macam perangainya, dan macam-macamnya sangat banyak macam-macamnya. Ya, kalau kata orang Jawa, wong kuwi warna-warna. Orang itu macam-macam. Enggak cuma satu macam, dua macam, tiga macam, enggak, tapi banyak macamnya. Wal wajibu 'alal muslimi bi husni diyanatihi wa jamili akhlaqihi ayat tasifa bima dzakarahu Allah Subhanahu. Maka wajib bagi orang muslim yang dia ingin memiliki agama yang bagus dan dia ingin memiliki akhlak yang jamil, akhlak yang indah, wajib bagi dia untuk memiliki sifat sebagaimana Allah sebutkan. Jadi dari macam-macam sifat yang ada, maka hendaknya pilihlah sifat sebagaimana yang Allah sebutkan. An ibadir rahmani fil ayatis sabiqati. Sifat yang Allah sebutkan tentang hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang sejati, yang disebutkan dalam ayat yang disebutkan kemarin. Ya. Yaitu surat Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa ila alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang ada permusuhan denganmu, kalau engkau balas dengan baik, maka seakan-akan dia seperti teman. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru, dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan keutamaan yang besar. Ini surat ini. Hendaknya seorang menghiasi dirinya dengan sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dan juga dalam ayat surat Al-Furqan. Ya. Yang kita sebutkan di awal tadi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tadi tawadhu,
dalam keadaan penuh ketaatan dan afaf, menjaga kehormatan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan mereka kalau diajak ngomong oleh orang jahil, oleh orang yang ahli maksiat, mereka mengatakan perkataan yang baik-baik. Sifat ini harusnya kita pilih. Fa yuqabilul isa'ata bil ihsani, maka hendaknya dia balas keburukan dengan kebaikan. Wa yatawadda'u li ibadillahi azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum. Dan lainnya dia bersikap tawadhu kepada para hamba, para manusia, bagaimanapun akhlak mereka. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang baik, kita tawadhu juga. Kita ketemu dengan orang kaya, kita tawadhu. Kita ketemu dengan orang miskin, kita tawadhu. Kita ketemu dengan ustadz, kita tawadhu. Kita ketemu dengan orang yang sopan, kita tawadhu. Kita ketemu dengan orang yang kurang ajar, juga kita berusaha tawadhu. Kita ketemu dengan orang yang akhlaknya buruk, kita berusaha tawadhu juga. Ya. Jangan mengatakan berani-beraninya kamu ngomong seperti itu sama saya. Kamu sholat enggak? Nah, ini enggak tawadhu. Ya, ada orang ahli maksiat ngomong sama kita, kemudian kita timpali, enak aja kamu ngomong kayak gitu. Emangnya kamu apa? Sholat aja enggak? Nah, kita meninggikan diri. Kayak saya dong sholat. Kamu ngaji aja enggak? Nah, ini kita enggak tawadhu. Maka mahma kanat akhlaquhum, bagaimanapun akhlak mereka, kita hadapi dengan tawadhu. Wa yanbaghi qabla dzalika ay yasta'ina billahi subhanahu fi umurihi kullihi. Nah, hendaknya sebelum melakukan itu, artinya agar bisa tawadhu, agar bisa menerapkan akhlak-akhlak di atas. Yang akhlak di atas sulit, kata Allah tadi. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Enggak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Dikasari, balas dengan kebaikan, sulit. Diperlakukan jelek, dibalas dengan perlakuan baik, sulit. Nah, kalau sulit gimana? Maka ayyasta'ina billah, minta tolong kepada Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah dalam segala perkara, termasuk dalam masalah menghadirkan akhlak mulia kita. Wa ayyad'uhu ayyahdiyahu li ahsanil akhlaqi, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita berupa akhlak yang baik. Wa yasrif anhu sayyi'aha, dan semoga Allah Ta'ala menghilangkan dari diri kita akhlak-akhlak yang buruk. Kama thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'ail istiftahi. Sebagaimana Nabi SAW dan sebuah hadis yang sahih, Nabi berdoa istiftah. Ini salah satu variasi doa istiftah. Disebutkan dalam doa tersebut, ihdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, berikanlah aku hidayah agar memiliki akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan hilangkanlah dari diriku akhlak yang buruk. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Enggak ada yang bisa menghilangkan akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, selain kita berlatih untuk memiliki akhlak yang baik, kita juga berdoa minta hidayah kepada Allah. Dan ketika kita menyadari kita memiliki beberapa akhlak baik, ya, bahwasanya kita ya cukup sopan misalnya, kita murah senyum, kita mudah ngasih orang, perlu disadari itu bukan karena kita, namun itu karena Allah kasih hidayah kepada kita. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshidu man kharaja min baitihi ay yaqula. Nah, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada orang yang keluar dari rumahnya untuk membaca doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udall. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar tidak tersesat atau tersesatkan. Agar tidak tersesat gara-gara diri sendiri atau tersesat gara-gara orang lain. Wa azilla au uzal, dan agar tidak merendahkan diri sendiri atau direndahkan oleh orang lain. Au adlima au udlam, dan agar
tidak berbuat kezaliman atau dizalimi oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alayya. Atau berbuat perbuatan bodoh dengan sendirinya oleh perbuatan diri kita sendiri atau dibodohi oleh orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, Tirmidzi dalam jami'-nya, An-Nasai dalam sunannya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Hadisnya sahih. Maka perhatikan dalam hadis ini kita syahidnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari akhlak buruk kita. Ya. Allahumma a'udzubika an adilla. Aku menyesatkan orang lain. Aku minta perlindungan kepada Allah, kepadamu ya Allah, agar aku tidak menyesatkan orang lain, au azilla atau merendahkan orang lain, au adlima atau menzalimi orang lain, au ajhala atau membodohi orang lain. Ya. Minta perlindungan dari apa? Dari akhlak yang buruk. Wa fi hadha ad-du'a'i al-mubaraki tahsinun lil 'abdi ay yakuna minhu jahlun 'ala al-akhirin. Maka dalam hadis ini kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari perbuatan kejahilan terhadap orang lain. Wa ayyaslima huwa min jahli al-akhirin 'alaihi, dan semoga Allah taala, dan dalam doa ini kita minta keselamatan dari Allah dari perbuatan menjahili orang lain. Menjahili artinya mengganggu orang lain, memberikan gangguan, memberikan kerugian kepada orang lain. Atau menjahlil akharin alaih, dari gangguan dari orang lain. Minta perlindungan dari gangguan orang lain kepada kita. Ya, maka ini sifat ibadur rahman yang pertama dalam kitab ini, yaitu tawadhu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap hambanya, dan hasilnya adalah berinteraksi dengan orang lain dengan membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Kemudian as-sifatu tsaniyatu, sifat yang kedua. Sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang sejati yang kedua. Muhafadzatuhum 'alas salati, mereka menjaga salat. La siyama qiyamul laili, lebih-lebih lagi salat malam. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Yaitu orang-orang yang melewati malam hari. Yabitun, mabit, artinya melewati malam hari. Mereka melewati malam mereka untuk rabbihim, untuk Rabb mereka. Ya, malamnya mereka dipersembahkan untuk Rabb mereka. Dalam keadaan sujjadan wa qiyama, dalam keadaan sujud dan berdiri, artinya sedang salat. Syekh Abdul Razak mengatakan, wa min sifat ibadur rahman adh-dhahirati muhafadzatuhum ala ada'is salati. Di antara sifat ibadur rahman yang sangat nampak adalah mereka menjaga salat mereka. Allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah, yang salat merupakan amalan badan yang paling a'dham, yang paling agung. Fardan wa naflan. Fardan wa nafalan. Baik salat wajib maupun salat sunnah, salat nafilah. La siyama salatal laili, lebih-lebih lagi salat malam sebagaimana disebutkan dalam ayat. Fa inna sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan sunnah yang sangat-sangat ditekankan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi fadlil muhafadzati 'alaiha ahaditsu 'adidatun. Dan telah terdapat dalam berbagai hadis tentang keutamaan menjaga salat malam. Walihadza ja'at tansisu 'alaiha fil ayati sabiqah. Oleh karena itu, salat malam disebutkan secara teksnya, tansis secara tekstual di ayat yang barusan. Ya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Annaha min sifati ibadir rahman, bahwasanya perbuatan ini menjaga salat malam adalah sifatnya hamba-hamba Allah yang sejati. Wa mimma warada fi fadli qiyamil laili, dan di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal fariidah salatul laili.
Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Akhrajahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Alaikum bi qiyamil laili." Hendaknya kalian menegakkan salat malam. Fa innahu da'bus salihin, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Nah, salat malam itu mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Wa makfaratun lisyiati, dan menghapuskan dosa, menghapuskan keburukan-keburukan. Wa manhatun lil itsmi, dan mencegah orang melakukan dosa. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi dalam jami'-nya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Ya, perlu diketahui bahwasanya beda antara salat malam dengan salat tahajud. Ini istilah yang berbeda. Ya. Salat malam dengan qiyamul lail sama. Ya. Qiyamul lail, salatul lail sama. Ya. Walaupun sebagian ulama mengkhususkan istilah qiyamul lail untuk tarawih. Ya. Namun asalnya sama. Qiyamul lail, salatul lail sama. Qiyamul lail atau salatul lail lebih umum daripada salatul tahajud. Lebih umum. Sebagian ulama mengatakan semua salat setelah salat Isya itu termasuk qiyamul lail, termasuk salatul lail, salat malam. Bahkan termasuk salat ba'diyah Isya. Ya. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan semua salat setelah masuk waktu maghrib itu qiyamul lail. Ya, walaupun ini pendapat yang nampaknya pendapat yang agak lemah. Nah, maka intinya salat setelah salat Isya, walaupun sebelum tidur termasuk qiyamul lail, termasuk salatul lail. Sedangkan salat tahajud ya, dinamakan salat tahajud kalau diawali tidur dulu. Diawali tidur dulu. Tidur, mau sebentar mau lama, bangun kemudian salat, itu namanya salat tahajud. Nah, sebetulnya yang disebutkan keutamaan-utamanya tidak hanya salat tahajud, namun salatul lail. Salat tahajud termasuk salatul lail, termasuk qiyamul lail. Nabi katakan, "Alaikum bi qiyamil lail." Ya kan? Hendaknya kalian qiyamul lail, salat malam. Di hadis sebelumnya, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, salatul lail. Maka kalau ada orang salat setelah salat Isya, setelah salat ba'da Isya, dia salat witir misalnya, karena dia khawatir tidak bisa bangun, dia salat witir sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, maka dia sudah mendapatkan keutamaan ini walaupun salatnya di awal malam. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa amma waqtu qiyamil laili fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qama minal laili kullihi. Adapun pelaksanaan qiyamul lail, Nabi SAW biasanya melaksanakan salat lail di sepanjang malam. Bahkan yusolli fi awalil lail. Sepanjang malam bukan berarti nggak tidur. Jadi artinya Nabi pernah salat di awal, pernah di tengah, pernah di akhir. Terkadang beliau salat di awal malam. Wa fi awsatil lail, terkadang di tengah malam. Wa fi akhiril lail, dan terkadang di akhir malam. Thumma istaqarra qiyamuhu fi akhiril lail 'inda as-sahari. Ya, kemudian beliau istaqarra, merutinkan salat malamnya di akhir malam, 'inda as-sahar, ketika sahar. Ketika waktu sahur, ya. Waktu sahar artinya beberapa saat sebelum salat subuh. Alladhi huwa afdalu waqtin li salatil lail. Ya, waktu sahar sepertiga malam akhir ini waktu yang utama untuk salat malam. Fa innahu waqtu nuzuli rabbil alamin ila sama'id dunya. Karena waktu itu adalah waktu turunnya Allah ke langit dunia. Kama thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir.
Rabbuna Rabb kita tabaraka wa ta'ala yanzilu turun. Ya, jadi Allah punya sifat nuzul, turun. Maka kita wajib imani sebagaimana adanya. Allah turun. Dan turunnya Allah bukan seperti turunnya makhluk. Ya, maka tidak dikatakan ketika Allah turun arsy kosong. Tidak. Itu kalau kita. Ya, kalau kita turun dari kursi kosong. Kita turun dari tangga, maka tangga kosong. Kalau Allah tidak demikian. Allah turun ke langit dunia, dan Allah juga istiwa di atas arsy. Allah tetap tinggi di atas makhluknya. Kulla lailatin, setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu. Dan Allah mengatakan ketika itu sepertiga akhir malam, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'atihi. Barang siapa yang minta kepadaku, maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Fa in bagi likulli 'abdin nasihin li nafsihi. Maka hendaknya semestinya bagi setiap hamba yang ingin memberikan kebaikan pada dirinya, ayyahrisa 'ala ayyakuna lahu haddun min salatil lail, min salatil lail. Maka dia bersemangat agar dia punya bagian dalam salat malam. Walau bi raka'atin qalilatin, walaupun cuma sedikit rakaatnya. Liyanala hadzal fadlal kabira, agar dia mendapatkan keutamaan yang besar ini. Ya, maka salat malam itu hendaknya jangan ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian perkataan Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat malam maka tidak diterima persaksiannya. Jadi orang yang tidak dipercaya, orang yang kurang bagus, orang yang kurang soleh, sehingga perkataannya perlu diragukan. Orang yang tidak menjaga salat malam, orang yang tidak salat malam, maka ditolak persaksiannya. Ya, sampai sebegitunya para ulama, ya, walaupun mereka berkeyakinan ya tidak wajib. Maka hendaknya kita berusaha menjaga salat malam dan latihan. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa setiap hari, maka coba latihan seminggu sekali. Seminggu sekali salat malam. Walaupun sebelum tidur, salat witir. Ya. Salat witir di awal malam boleh, ya, karena sabda Nabi SAW, jadikanlah salat witir sebagai akhir dari salat malammu. Ini sifatnya anjuran, tidak harus. Ya. Jadi yang paling bagus salat witir terakhir. Namun boleh salat witir di malam hari seperti dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Boleh salat witir di awal malam, ya, di awal malam. Ya, kalau sudah salat witir di awal malam, nanti di akhir malam kalau bisa salat, maka tidak perlu salat witir lagi, karena Nabi mengatakan la witrani fil lail. Tidak ada 2 salat witir dalam satu malam. Ini latihan seminggu sekali salat witir di awal malam. Ya, kalau nggak bisa 3 rakaat, ya maka 1 rakaat. Salat witir minimal 1 rakaat. Nanti kalau sudah bisa konsisten seminggu sekali, naik seminggu 2 kali. Ya, misalnya hari Selasa sama hari Jumat misalnya. Seminggu 2 kali konsisten. Lama-lama seminggu 3 kali. Ya, lama-lama seminggu 4 kali, lama-lama seminggu 7 kali, lama-lama seminggu 8 kali. Ada nggak? Nggak ada. Nanti kalau sudah konsisten, baru nanti berusaha sholatnya di akhir malam. Jadi latihannya seperti itu. Fahadhihi huwa sya'nu ibadir rahmani ma'a salatil lail. Maka inilah hubungan antara hamba ar-Rahman, antara hamba Allah yang sejati dengan salat malam. Seperti itu hubungannya. Ta'abudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillahi subhanahu wa ta'ala fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Mereka berta'abud menyembah Allah dalam salat malam, bermunajat. Munajat artinya berharap dengan suara yang lirih. Memanggil dengan suara yang lirih itu namanya munajah. Kalau memanggil dengan suara yang kencang namanya munadah. Munadah.
Makanya adzan itu disebut nida karena suaranya kencang. Tapi kalau berdoa itu munajat, maka berdoa itu nggak perlu kencang-kencang. Ya, suaranya lirih. Dengan suara lirih di malam hari, khudu'an penuh ketundukan kepada Allah, khusyu'an penuh kekhusyu'an dalam sujud mereka dan juga dalam rukuk mereka dan juga dalam salat mereka. Wa kanat hadhihi haluhum fi salatil laili allati lam yaftaridha Allah azza wa jalla alaihim. Kalau demikian keadaan mereka terhadap salat malam yang Allah tidak wajibkan, fakaifa sya'nuhum ma'as salawatil khamsi al-maktubati. Maka bagaimana lagi dengan keadaan mereka terhadap salat wajib? Allati hiya a'dhamu arkanid din ba'da syahadatain. Yang salat wajib merupakan rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Kalau seseorang itu menjaga salat sunnah, maka pasti salat wajibnya sudah mantap. Nggak mungkin dia sholat sunnah kenceng, sholat wajib bolong-bolong, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, bahkan para ulama mengatakan sholat sunnah itu adalah penjaga sholat wajib. Artinya kalau seorang itu berusaha menjaga sholat sunnah, maka insya Allah sholat wajib terjaga. Kalau dia sudah mulai malas-malasan sholat sunnah, maka nanti sholat wajibnya pun akan mulai malas-malasan. La syakka annahum 'alaiha ashaddu hirsan wa muhafadhatan. Maka tidak ragu lagi bahwasanya mereka terhadap salat wajib lebih bersemangat lagi dan lebih menjaga lagi. Ya, maka ciri hamba Ar-Rahman, ciri hamba Allah yang sejati yang kedua adalah menjaga salat. Ya, menjaga salat baik salat wajib maupun salat-salat yang sunnah. Dan menjaga sholat tidak hanya sekedar mengerjakannya, nggak hanya sekedar selesai, ya nggak hanya sekedar absen gitu ya, tapi juga menjaga sholat termasuk di dalamnya berusaha sholatnya sempurna mungkin, tata caranya sesuai sunnah Nabi, niatnya lurus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, ya kemudian juga merenungkan bacaan-bacaannya dan penuh tadi munajat, ya, penuh khudu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat. Itu menjaga sholat. Ya. Maka kalau sholat seseorang seperti itu, barulah terjadi sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wan munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan fahisyah, ya, perbuatan zina dan semua perbuatan yang terkait dengan kemaluan dan juga perbuatan mungkar, perbuatan maksiat secara umum. Kalau salatnya benar, kalau salatnya asal-asalan, ya sekedar absen, sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar sudah terlaksana, ya maka nggak bisa. Ya. Maka yang terjadi adalah STMJ, salat terus, maksiat jalan. Karena salatnya tidak dijaga, salatnya cuma sekedar asal-asalan. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.